Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan saya Peter Prayuda di channel Cross Christ. Kita masih membahas tentang Efesus 4, tentang kedewasaan Kristen. Saya akan membaca sekali lagi ya, karena ini penting. Kata kedewasaan ini terletak di mana? Di tengah-tengah, yang didahului dengan Dialah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kata penuh dan kepenuhan Kristus. Nah, kata kedewasaan penuh ini dikontraskan dengan kata anak-anak di ayat selanjutnya. Tapi juga ini menunjuk tentang kematangan. Jadi kedewasaan di dalam ayat ini menunjuk bukan hanya dewasa secara jasmani, tetapi juga dewasa secara batiniah atau rohani. Nah, kata penuh bisa berarti sempurna atau matang. Nah, ide di dalamnya ini adalah sesudah mencapai tujuan atau kapasitas sesuai yang direncanakan. Jadi, kalau seseorang itu sudah mencapai tujuan sesuai yang direncanakan, itulah yang disebut dengan matang. Ya. Jika dikenakan pada manusia, maka kata ini bersentuhan pada ide keutuhan yang total. Nah, kepenuhan di dalam Kristus lebih mengarah kepada keutamaan Kristus yang memenuhkan segala sesuatu. Nah, dalam pasal 1 ayat 23, Paulus menulis jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Tuh kan? Berarti inti yang ingin disampaikan dalam frase pertumbuhan tingkat yang sesuai dengan kepenuhan Kristus adalah berbagai kemenangan dengan Kristus. Sama seperti Kristus telah mengalahkan segala kuasa dan memenuhkan segala sesuatu, demikian pula akhir dari perjalanan rohani seorang anggota gereja yang tidak mungkin sendirian. Berarti dia harus peduli terhadap anggota tubuh Kristus yang lain. Nah, saudara kalian, kita lihat sekarang ayat berikutnya ya, yang tidak mungkin dilepaskan. Sehingga kita, ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak, interior, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi saya ulangi lagi, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan. Memang kalau kita masih anak-anak itu kan bisa diombang-ambingkan ya. Secerdas apapun pendirian anak-anak itu dapat diombang-ambingkan oleh bujuk rayu seseorang. Bahkan mungkin bujuk rayu acara televisi juga bisa mengombang-ambingkan pendirian atau kemampuan seorang anak yang belum bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak berguna, dan mana yang jahat. Jadi ini bisa menyesatkan. Oleh karena itu Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah, ayat 16, seluruh tubuh yang rapi tersusun. Nggak mungkin kan kalau dia belum dewasa akan mengalami barisan ini, yaitu rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Jadi seperti tubuh kita ini tidak mungkin terpisah-pisah, tidak mungkin tumbuh secara sendiri-sendiri.
Coba bayangkan ya, kalau telinga saya tumbuh sendiri, hidung saya tidak, kepala saya tidak, tangan saya juga tidak, masih seperti tangan bayi, telinga saya tumbuh sendiri, itu pasti tidak normal dan juga tidak proporsional, tidak ideal. Maka ketika anggota tubuh itu bertumbuh sebagai tanda menuju kedewasaan, maka anggota yang lain juga tumbuh. Jadi kalau kepala saya tumbuh, otomatis lengan saya juga tumbuh. Ini saling menumbuhkan. Nah, itu dipacu jantung sebagai poros. Nah, saudara, kalau dikatakan di dalam firman Tuhan ini Kristus sebagai kepala dan kita semua sebagai tubuh, wah, itu luar biasa. Kristus sebagai pusat mengendalikan seluruh tubuh untuk bertumbuh secara proporsional, secara ideal, dan masing-masing anggota memiliki jiwa kepedulian yang juga proporsional sesuai dengan fungsinya. Mata untuk melihat, hidung untuk membau, membedakan bau yang sedap dan tidak sedap, lidah untuk mengecap berbagai rasa, telinga untuk mendengar, dan seterusnya. Jadi anggota tubuh Kristus demikian juga fungsinya. Nah, jadi gereja harus mengalami yang namanya persatuan, kesatuan secara keseluruhan, secara komunal, bukan ego. Dan kesatuan ini harus mengalami keberlangsungan atau kontinuitas. Nah, inilah satu ciri kedewasaan di dalam anggota tubuh Kristus, di mana dia harus merasa menjadi satu bagian dengan tubuh yang lain, bukan sendiri. Jadi kalau ini menyimpang, ya dia harus menahan dan melindungi. Demikian juga yang lain. Jika demikian, maka orang Kristen atau gereja yang dewasa adalah gereja yang bertumbuh dengan kriteria pertumbuhan yang proporsional tadi, yaitu mengalami kesatuan iman ayat 13a. Hal ini berhubungan dengan pengetahuan tentang anak Allah. Jadi pertumbuhan imannya itu pengetahuan tentang anak Allah. Iman itu Tuhan yang memberi masuk di dalam diri kita. Iman untuk menerima segala suatu pengajaran dari firman Tuhan yang kita tidak bisa memahami, tetapi iman membuat kita menerima dan percaya. Nah, tetapi dikatakan ini kesatuan iman. Ini bukan mudah untuk memahami ini. Iman seseorang mungkin mudah. Wah, saya ngerti kok. Terserah dengan dia, terserah dengan mereka. Tidak bisa begitu. Kita harus menolong anggota tubuh yang lain untuk sama-sama mengerti pengenalannya tentang anak Allah. Memang ini yang paling sulit, mengenal anak Allah. Kalau mengenal Allah mudah, Allah ya mudah, God, Tuhan, Lord, sangat mudah. Tetapi Tuhan pernah berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini yang rumit. Membawa nama Kristus, membawa nama Kristen itu sudah rumit. Kenapa? Di dalam percaya kepada Allah harus percaya kepada Kristus, utusan Allah. Loh, ada orang bertanya-tanya, Tuhan kok diutus? Tuhan kok mengutus? Mengutus Tuhan kan lucu bagi orang. Bagi mereka ini tanggung jawab kita. Kalau kita merasa kita dewasa dan mengajak orang lain untuk bertumbuh supaya mengalami kesatuan iman, yaitu pengenalan akan anak Allah, knowing God. Tapi untuk knowing God itu harus punya iman yang sama, iman yang murni. Dan iman itu anugerah. Makanya saya berani berkata, kalau seorang hamba Tuhan itu asli, ya kebanyakan pengikutnya pasti asli. Kebanyakan pengikutnya adalah pengikut yang seorang murid, seorang berjiwa murid, seorang yang menyenangi pengajaran, orang-orang yang menyenangi pemuritan, kelas-kelas pendalaman Alkitab. Saudara, nah, terus selanjutnya masih ayat ini, kesatuan iman apa yang berhubungan dengan iman dan pengetahuan tentang anak Allah. Iman dengan doktrin tentang Allah, yaitu baptisan dan pengharapan. Ya, antara baptisan dan pengharapan nanti kita ada video yang lain.
Semua orang yang percaya adalah satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Di sisi lain, kesatuan iman ini masih terus diupayakan sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Nah kan, kesatuan iman ini terus diupayakan. Seorang harus menjelaskan kepada orang lain perlu menjelaskan kepada orang atau anggota gereja yang lain supaya semua mencapai kesatuan iman. Ini yang tidak mudah. Ingat, harus kembali kepada kedewasaan ini dalam lingkup persatuan, dalam lingkup komunal, dalam lingkup tubuh Kristus. Kedewasaan penuh ini dibahas dalam ruang lingkup tubuh Kristus, anggota gereja atau keluarga Allah, keluarga gereja yang am. Nah, saudara, kesatuan pengetahuan tentang anak Allah. Kata pengetahuan ini sudah muncul sebelumnya di pasal 1 ayat 17. Di sana ini membahas tentang Roh Kudus akan memberikan kepada kamu roh hikmat dan wahyu dalam pengenalan tentang Dia. Jadi mengenal tentang Dia itu juga roh hikmat, Roh Kudus, Tuhan yang memberi. Kalau tidak ada roh itu, roh hikmat itu, ya orang tidak akan mengejar atau tidak akan memburu firman, tidak akan memburu pengetahuan tentang anak Allah, tidak akan sama sekali. Tetapi karena ada roh hikmat, karena ada Roh Kudus yang memberi kepada kita kerinduan, kegelisahan, jiwa untuk memburu, jiwa untuk menjadi seorang murid, maka jadilah dia seorang yang menuju pertumbuhan atau kedewasaan menjadi seorang murid atau anggota jemaat yang dewasa. Jadi pengetahuan ini bukan informasi, bukan penjelasan yang rasional, melainkan karena pekerjaan Roh Kudus atau pencerahan karya Roh Kudus Allah. Orang menyadari ini saja atau menerima ini saja dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Orang bisa menerima bahwa Tuhan Allah turun ke dunia menjadi manusia, itu pun dari Tuhan. Sekali lagi ya, orang bisa menerima dan percaya firman yang berbunyi Tuhan Allah turun dari surga ke dunia di Bethlehem menjadi manusia sama dengan kita, punya tubuh, punya darah, punya nyawa sama dengan kita, bisa makan, bisa minum, bisa sedih, bisa gembira sama dengan kita. Itu membutuhkan karya Roh Kudus, dan memang itu hanya karya Roh Kudus yang bisa percaya itu. Kita nggak bisa mengada-ada, kita nggak bisa memaksa orang atau memaksa diri sendiri. Itu pekerjaan Roh Kudus. Saudara, dari sini saja ini sangat beda. Orang mau mengenal anak Allah itu adalah karya Roh Kudus, bukan karena keinginan diri sendiri, bukan. Kalau kita memaksa, gak akan bisa. Tetapi nanti ada video tentang Timotius yang sejak kecil disebut oleh Paulus itu telah bertekun dalam pembelajaran kitab suci melalui neneknya dan melalui ibunya, nggak disebut ayahnya. Sejak kecil tuh sejak kapan? Nanti ya, video selanjutnya. Nah, yang selanjutnya kedewasaan penuh. Kata di sini itu ada kata-kata penuh ya, itu menyiratkan sesuatu yang sudah matang, tetapi bukan hanya secara jasmani kayak tubuh ini ya, ada kumisnya ya kan, menjadi ganteng, menjadi cantik, menjadi sempurna tubuhnya ya, bukan hanya itu. Seperti yang saya bilang di atas, itu juga menunjuk kepada kedewasaan secara rohani, kedewasaan secara psikis, atau kedewasaan secara menyeluruh, secara holistik, secara komprehensif. Nah, teman-teman sekalian, nantikan video saya selanjutnya tentang kedewasaan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker,
dimanapun Anda berada, menjaga jarak dan mencuci tangan. Hindari untuk bersentuhan dengan orang seperti berjabat tangan, tidak perlu, cukup memberi hormat, itu sudah menunjukkan keakraban. Nah, teman-teman sekalian, nantikan video saya selanjutnya tentang kedewasaan Kristen. Ini sangat menarik. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.